Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel folderku materi teknik komputer dan jaringan. Nah, kemarin di pertemuan kita sebelumnya saya sudah membahas bagaimana langkah-langkah menginstal Pro FTPD dan FTP Server di dalam Linux Debian 9. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara melakukan upload dan download data melalui FTP server menggunakan aplikasi FTP client bernama FileZilla. Nah, FileZilla adalah aplikasi open source. Ya, dia dapat diunduh gratis melalui websitenya, tapi dengan catatan wajib komputer kalian berarsitektur 64 bit. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang tidak bisa atau belum paham menginstal Pro FTPD server, kalian bisa melihat video sebelumnya melalui deskripsi pada video berikut ini. Jadi langkah pertama, pastikan kalian sudah memiliki aplikasi FTP client bernama FileZilla. Jika belum, kalian bisa mendownloadnya melalui website kita folderku.web.id. Langsung aja kalian menuju download. Ya, download di bagian bawah. Silakan kalian unduh FileZilla berekstensi exe, lalu kalian install. Installnya seperti biasa, hanya tekan next saja. Ya, saya yakin semua anak TKJ dimanapun berada bisa menginstal. Nah, posisinya saya sudah menginstal aplikasi FileZilla. Nah, tahap pertama saya akan menjelaskan fungsi-fungsi FileZilla terlebih dahulu. Ya, sebelum kita lakukan yang namanya koneksi. Yang pertama, ada namanya host. Host di sini, ya. Host di sini adalah IP address atau IP address yang akan kalian hubungkan ke dalam FTP server kalian. Jadi kalian pastikan FTP server kalian memiliki IP address bersifat statik. Kemudian di sebelahnya ada namanya hostname ini, ya, username maksudnya. Username adalah nama user yang memiliki hak akses ke dalam FTP server kalian yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bisa kalian lihat di deskripsi. Kemudian password usernya dan portnya. Port pada FTP seperti saya jelaskan sebelumnya adalah 21. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana mengubah portnya. Nanti ada cara-caranya. Berikutnya kita turun ke bawah. Ya, turun ke bawah ada local site. Ini adalah bagian sebelah kiri ini adalah komputer kalian. Ya, komputer kita. Sedangkan sebelah kanan adalah komputer server yang nantinya akan kita hubungkan. Ya, jadi kita cuman berhubungan dengan host, username, password, port, dan kiri dan kanan. Nanti cara uploadnya kita akan praktikan. Sebelum itu saya mau menjalankan dulu VirtualBox materi kita sebelumnya. Karena saya lupa IP address-nya itu berapa, kita jalankan lagi FTP-nya. Yang ini Pro FTPD. Ya, ini yang sudah jalan. Jadi saya di sini cuma melihat IP address-nya berapa, karena kemarin sudah dari beberapa kelas saya mengajar untuk IP address-nya udah saya ubah-ubah. Jadi saya mau lihat lagi IP address yang saya install atau saya gunakan itu berapa. Maaf, DVD-nya belum saya keluarkan. Jadi device optical drive kita keluarkan kasetnya dulu. Ini kita matikan. Jalankan lagi. Ya, kita jalankan kembali. Jadi bagi kalian yang memiliki kesalahan seperti tadi, ya itu bukan salah, tetapi karena kasetnya masih dipanggil. Saya mau cek dulu berapakah IP address yang kita setting di video semalam. Kita tunggu. Kita login ke dalam super user root, passwordnya adalah Tor. Saya cek langsung IP A. Di sini IP-nya adalah 192.168.100.10.
Berikutnya saya mau ngecek apakah nama user yang ada di dalam sistem operasi kita. nano/etc/passwd. Ini yang akan kita gunakan untuk login ke dalam FileZilla nanti. Di sini nama usernya adalah latihan FTP, ya, latihan FTP. Jadi kemudian kita lihat di dalam latihan FTP ini ada file apa saja, ya. Saya mau masuk ke dalam latihan FTP. Latihan FTP, kita tes passwordnya 123. Lalu kita ketik ls. Kita lihat, di sini ada 3 buah directory bernama latihan 1, praktikum, dan tugas. Yang nantinya akan kita lakukan upload dan download data melalui FTP client. Kita logout kembali. Tidak usah logout, biarkan aja seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan koneksi dari komputer host ke dalam server. Ya, saya akan mengulang kembali gimana langkahnya. Kita masuk ke bagian control panel hosting, control panel, kemudian network internet, sharing center, adapter setting. Bagian host only network kita ganti IP-nya sesuai dengan subnet yang ada. Tadi 110 untuk server, 192, 108, 100, kita buat lainnya 20. Kita belum pakai gateway. Nah, langkah berikutnya setelah kita seperti itu, kita coba ping dulu. Ping kembali 192, 108, 100.10 IP si server, lalu enter. Sudah terhubung dengan baik. Coba kita cek FTP-nya. FTP 192.168 100.10. Masuk ke dalam latihan FTP dengan passwordnya 123. Lalu kita cek ls. Sudah ada latihan 1, praktikum, dan tugas. Kita ketik by. Lalu kita tutup command prompt-nya. Artinya FTP sudah berhasil berjalan dengan baik. Nah, barulah kita lakukan koneksi FileZilla. Buka aplikasi FileZilla, masukkan IP address punya server kalian masing-masing. 192.168.100.10 dengan username namanya latihan FTP. Passwordnya adalah 123, portnya 21. Kita klik quick connect. Ya. Connecting 192.168.110 berhasil. Kita lihat di sebelah kanan sudah keluar latihan 1, praktikum, dan tugas. Nah, sekarang kita sudah berhasil terhubung ke dalam server. Ya, ini adalah file yang ada di dalam server kalian. Sekarang bagaimana caranya melakukan download? Ya, saya akan membuat dulu sebuah file notepad atau file teks melalui server langsung dari servernya. Kita buka server kembali, kita cek ls. Saya mau buat di latihan 1 ada sebuah file. Jadi kita buat aja touch. Maaf, kita masuk dulu ke latihan 1. Lalu kita buat touch, ya, contoh underscore download. Kemudian ya, touch contoh underscore download, permission denied. Kenapa permission denied? Yang harusnya ini berhasil, ya. Kenapa touch contoh download permission denied? Kita coba lagi, misalnya touch contoh. Juga sama, permission denied. Kita masuk ke dalam super user. Bagaimana biar user ini bisa melakukan edit pada direktori tersebut.
kita gunakan perintahnya nanti ada chmod dan chown. Kita lihat di materi di video kita. Kita masuk ke materi ASJ, bagaimana cara menggunakan chmod dan chown. Oke, chmod adalah change modification yang berfungsi mengubah hak akses di dalam sebuah direktori pada server. Nah, di sini kita akan menggunakan simbol-simbol D, RW, XR, dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat direktori tersebut dia bersifatnya apa. Kita masuk lagi ke sini ya. Ini saya ketik asal aja. Ya, kita akan melihat direktori tersebut sifatnya apa? ls spasi minus l. Oke. Isinya kosong, kita masuk lagi keluar cd ls spasi minus l. drwx ya, read write execution. Oke. Saya mau buat dulu latihan 1 ini biar bisa kita edit. Kita dapat mengetiknya chmod 777 latihan 1. Artinya saya akan memberikan akses sepenuhnya pada direktori latihan 1, siapapun bisa mengeditnya. Oke, kenapa dia error? Karena kita masih berada di dalam user biasa. Silakan kita masuk ke dalam super user, passwordnya adalah tor. Ketik lagi chmod 777 latihan 1. Kita enter. Maka latihan satunya sudah berhasil kita beri hak akses kepada user. Kita keluar lagi. Ya. Exit. Kita kembali ke user tadi, kita coba masuk ke latihan 1. Lalu kita coba buat touch contoh download. Kita sudah berhasil membuat sebuah file bernama contoh download yang sebelumnya tadi ditolak oleh server. Artinya hak akses sudah kita izinkan, siapapun user berhak boleh mengedit latihan 1 dengan kode 777. Muncul pertanyaan, 777 itu apa? Oke, 777 itu adalah kode chmod yang berfungsi sebagai ini. Pemilik, kelompok, dan orang lain bisa membaca, menulis, dan melaksanakan pada direktori atau file tersebut. Jadi, siapapun yang login ke dalam server bisa mengedit direktori latihan 1, siapapun. Yang walaupun dia di dalam grup yang berbeda, walaupun dia di dalam grup yang sama, walaupun dia orang lain yang bukan user dalam server, bisa mengeditnya. Itu fungsi dari chmod 777. Muncul lagi pertanyaan, kenapa 777? Oke, saya akan menjelaskan gimana cara menghitung 777. Oke, jadi kalau kita lihat tadi di dalam Debian kita, kalau kita ketik ls-l ya, ls-l kita keluar dulu cd ls-l di sini. Oke, latihan 1 ya. Nah, kalian lihat di situ D, RWX, RWX, RWX 2 dan seterusnya. Penjelasannya seperti berikut. Oke, ada tulisan D, RWX, RWX, RWX. Oke, yang pertama saya akan jelaskan adalah D. D ini apa? D adalah directory. Artinya file tersebut adalah berbentuk directory. Kedua, ada 3 bagian di sini. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Oke, bagian pertama RWX ini untuk user. Bagian kedua adalah untuk grup. Bagian ketiga untuk yang lainnya, other. Nah, kenapa 777? Oke, dalam sistem Debian, dalam semua server Linux terutama, RWX ini memiliki nilai
tersendiri. R itu disimbolkan dengan nilai 4, W disimbolkan dengan nilai 2, dan X disimbolkan dengan nilai 1. Jadi kalau kita tambah, 4 tambah 2 tambah 1 adalah 7. Yang artinya kalau kodenya 7, berarti user tersebut bisa membaca atau read. Ini R-nya adalah read. W adalah menulis atau mengedit. Kemudian X adalah mengeksekusi atau menjalankan. Jadi, kalau kita tulis 777, maka hasilnya adalah setiap user bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi. Grup juga sama, ordernya juga sama. Oke. Kalau kita mau buat misalnya R, W, minus, kemudian minus WX, kemudian minus X. Nah, kira-kira ini kodenya berapa? Ya, kalau kita lihat dari rumus kita ini, RWX-nya, R adalah 4, W adalah 2. Maka nilai pertama adalah 6. Kenapa 6? Karena eksekusinya tidak ada, atau minus. Oke. Kemudian ada minus WX, W tambah X, 3, berarti di sini 3. Minus X berarti 1. Yang artinya, kalau di sini user, ini group, dan ini order, user boleh membaca, boleh mengedit, tetapi tidak bisa membuka. Ya, tidak bisa melakukan eksekusi. Ini sebelahnya bisa membaca, tapi tidak bisa mengeksekusi. Ini orang lain hanya bisa membukanya saja, tapi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, itu penjelasan untuk RWX. Nah, tapi kalau misal di depan ini adalah minus RWX, Kalau ada minus berarti file tersebut bersifat file. Ya, bersifat file bukan directory. Ya, saya yakin ini penjelasan sesimpel punya saya. Mungkin ada yang lain lagi lebih paham. Nah, kalau kita sudah buat izinnya 777, kita bisa melakukan upload dan download data. Kita kembali lagi ke dalam FileZilla kita. Ya. Nah, kalian lihat di sini, ini kita refresh saja. Oke. Kemudian di dalam latihan 1 kita buka, atau di sini juga boleh. Atau lebih baiknya kalian lakukan yang namanya refresh di sini. Oke. Oh, maaf, bukan refresh. Ini. Ya, kita refresh. Oke, di dalam latihan 1 ada namanya contoh. Oke. Pertama, kita akan coba melakukan download. Kita akan memindahkannya ke dalam, saya mau masukkan dia ke dalam dokumen. Oke, kita akan masukkan ke dalam komputer kita di bagian dokumen. Cara downloadnya cukup simpel, klik kanan, lalu download. Maka transfer finish, berhasil melakukan transfer dari server ke dalam sistem operasi kita. Kita bisa melihatnya di sini, di bagian dokumen, ada namanya contoh download. Kalau kita buka dari dokumen kita lihat bagian dokumen, ada nanti namanya contoh download. Ini dia. Bukan tipe teks, bukan tipe apapun, karena kita tidak buat ekstensinya. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan upload? Sama aja. Melakukan upload, kita tinggal klik kanan, lalu upload. Kita pilih dulu filenya, kalian mau upload kemana. Yang masih ada izin itu cuma latihan 1. Klik kanan, ya, klik kanan, dibaru lagi, lalu kalian upload. Maka uploadnya sudah berhasil, kalian refresh, biar yakin. Oke, nah kita akan melihat langsung di dalam Linux kita. Kita bersihkan, clear. Lalu kita masuk ke dalam CD latihan 1 ls, maka sudah keluar file bernama baru lagi, ya, yang sudah kita upload tadi. Nah, bagaimana kalau kalian mau mengupload file di dalam praktikum? Ya, kita akan mengupload file di dalam praktikum. Kalau kita coba
kita mau ngupload sebuah file bernama cake1, klik kanan, upload. Transfer memang finish, tetapi di sini kita lihat critical error. Kenapa? Karena permissionnya denied. Masih ditolak. Jadi, bagaimana biar bisa kita upload? Ya kayak tadi, kita kembali ke dalam Linux kita, kemudian kita cek permissionnya ls-l, kita lihat si praktikum. Praktikumnya masih bersifat rwx rx. Nah, rwx itu udah pasti dia bernomor 7 depannya. Jadi usernya bernomor 7. Oke, kemudian rwx grupnya beda. Ya, grupnya nggak bisa menulis. Berarti di sini yang salah kayaknya grupnya. Jadi kita buat misalnya chmod, depannya 7, grupnya itu kita mau buat jadi 7 juga, ya. Kemudian itu sampingnya r-x, 4 tambah 1 berarti 5 di sini. 7, 7, 5 punya praktikum. Kita enter. Oke, permission denied. Kenapa permission denied? Karena kita belum menjadi super user. Silakan kalian masuk ke super user lagi, masukkan passwordnya. Ketik lagi ya, chmod spasi 775 spasi praktikum. Kita enter. Kalau kita cek ls-l, kita lihat di situ udah drwx rwx r-x. Artinya dengan grup yang berbeda boleh melakukan edit data. Kita kembali ke FileZilla, lakukan refresh kembali, masuk ke dalam praktikum. Oke, lalu kita coba upload cake1. Klik kanan, upload. Oke, critical file transfer masih error, berarti ini harus kita setting bagian ordernya. Kita ketik atas chmod 777, baru kita enter lagi. Ya, kita sudah mengedit si itunya, lalu kita refresh. Kita klik kanan, lalu kalian upload. Maka filenya sudah masuk ke dalam Linux kita bernama cake1.jpg. Ya, kita klik dari server kita kecek ls, masuk ke dalam praktikum, cd praktikum, kalau kalian ketik ls, maka di dalamnya sudah masuk bernama cake1.jpg. Kalau mau lihat lagi dari browser juga bisa. Silakan kalian buka browser kalian, masukkan IP-nya ftp://192.168.100.10. Oke, lalu kalian enter, masukkan usernya latihan ftp. Passwordnya adalah 123. Sudah terbuka server kita, klik latihan 1. Dalamnya sudah ada file kalian tadi. Di bagian praktikum juga sama, sudah ada file kita tadi. Kalau kita klik, ya, dia akan langsung melakukan download. Ya, jadi seperti itu bagaimana kita mengizinkan upload data ke dalam server menggunakan chmod. Nah, untuk chown nanti saya bahas di materi berikutnya. Jadi, sekian dari saya. Ya, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan kalian komen dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.